katanya nggak apa-apa satu aja gitu. Kayaknya lebih cocok kayak gini deh. Coba sih dibaca judulnya. Efektivitas model. Ya, kok mati? Gak apa-apa nggak sih, kita masih dapat cahaya dari jendela nih. Oh iya. Dalam video tersebut menunjukkan salah satu sifat cahaya, yaitu dapat menembus benda bening. Ruangan masih terlihat terang karena adanya cahaya dari sinar matahari yang menembus jendela kaca. Ketika cahaya mengenai benda bening, maka cahaya akan diteruskan. Cahaya dapat menembus benda bening karena struktur atomnya yang memungkinkan cahaya melewatinya tanpa diserap atau dipantulkan. Tapi aku bawa senter. Ini dia. Ih, apa sih? Silau tahu. Iya, sorry, aku matiin. Bentar. Lihat deh bayangannya. Coba kamu bentuk jarimu jadi kupu-kupu. Nah, kejadian tersebut termasuk dalam sifat cahaya yang merambat lurus, di mana bayangan akan terbentuk karena cahaya dari senter selalu merambat lurus. Ketika cahaya bergerak dan bertemu dengan benda yang tidak tembus cahaya, jalurnya akan terhalang. Akibatnya, bagian di belakang benda tidak mendapat cahaya dan menjadi daerah gelap yang disebut dengan bayangan. Semakin kuat cahaya dan semakin jelas arah rambatnya, semakin tegas pula bayangan yang muncul. Tapi gelap gak sih di sini? Pindah ke perpus yuk. Ayo. Bentar. Lihat, kita bisa lihat tiang itu dari genangan air loh. Oh iya. Dalam adegan ini, kita melihat bayangan diri kita di genangan air. Peristiwa ini disebut refleksi cahaya. Refleksi cahaya merupakan peristiwa ketika cahaya mengenai suatu permukaan lalu dipantulkan kembali. Cahaya dari matahari mengenai tubuh kita, kemudian dipantulkan ke permukaan air. Karena permukaan air relatif rata dan halus, cahaya tersebut dipantulkan kembali ke mata kita. Pantulan inilah yang membuat bayangan diri kita terlihat jelas di genangan air, seolah-olah seperti cermin. Namun, jika permukaan air bergelombang atau tidak rata, bayangan akan terlihat kabur atau terdistorsi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas refleksi cahaya sangat dipengaruhi oleh kondisi permukaan benda yang memantulkan cahaya tersebut. Udah ya, lanjut. Kita ke gazebo aja yuk. Ya yuk, nanti kesana juga udaranya lebih sejuk. Boleh. Ini harusnya Itali nggak sih? Yang ini? Iya, itu dimiringin aja. Karena itu bahasa Inggris. Iya. Udah dia bisa gini. Ya, gini. Kok bengkok? Iya. Yang terjadi pada kayu tersebut yakni refraksi cahaya, di mana adanya peristiwa pemelokan arah cahaya saat cahaya berpindah dari satu benda ke benda yang lain, misalnya dari udara ke air. Hal ini terjadi karena kecepatan cahaya berubah ketika melewati bahan yang berbeda. Akibatnya,
benda dalam air terlihat bengkok atau bergeser dari posisi aslinya, seperti kayu di dalam gelas yang tampak patah. Peristiwa ini sering dimanfaatkan pada alat sehari-hari seperti kacamata dan kamera. Kok aku lapar ya? Kita ke kantin dulu yuk. Ayo, ngomong-ngomong soal makan, aku tadi dari KFC, terus aku dapat ini. Ini. Gimana kalau kita lihat ini dulu? Boleh. Wih, coba lihat. Loh, kok ada pelanginya? Yang terjadi pada CD tersebut adalah dispersi cahaya, di mana terjadi ketika cahaya putih mengenai permukaan CD yang memiliki alur-alur yang sangat rapat dan teratur. Alur ini berfungsi sebagai kisi disfraksi yang memecah cahaya putih menjadi berbagai warna spektrum, mulai dari merah hingga ungu. Ayo kita coba nyalain yuk. Ayo, tapi ternyata aku nggak bisa. Wow. Ya udah deh, next aja. Kita ke kantin aja yuk. Oke.